لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Subuh adalah awal hari yang selalu ditunggu oleh sosok Udin Enin Paine, seorang lelaki tua setengah baya yang tulang dan ototnya kian kokoh mendorong gerobak sampahnya sejak 20 tahun silam. Kaki-kakinya tegap melangkah menyusuri jalanan perumahan, mengangkut sampah dan membersihkan jalanan lingkungan sekitar. Bagi Udin, sampah bukan saja sarana aktivitasnya, namun sampah juga anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupi diri dan anak istrinya. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Sadar akan keterbatasan pendidikannya, Udin tak bermimpi ingin hidup berkelebihan. Bagi Udin, hidup dengan damai bersama anak dan istrinya dalam sebuah kesederhanaan yang penuh syukur adalah sebuah berkah yang sudah melimpah. Udin dan istrinya, Tarsiah Kolas Isin, saling bahu-membahu membesarkan anak-anak dan membangun keutuhan keluarga. Kegiatan saya sehari-hari saya emang buang sampah. Sebelum saya buang sampah, saya membantu istri saya ke pasar. Saya beres-beres dagangan di pasar. Setelah kelarnya beres-beres dagangan di pasar, saya turun ke bawah membuang sampah di komplek. Dari mulai jam 7 sampai sekitar jam 8 atau setengah 9 baru kelar. Pulangnya buang sampah, saya beres-beres di rumah, ya apa kerjaan yang di rumah. Baru menunggu-nunggu waktu yang saya kerjakan. Setelah jam 10 atau setengah 11 saya mau balik lagi ke pasar, mau beres-beres dagangan yang di pasar untuk dibawa pulang. Saya sebelum buang sampah saya pernah kerja bangunan. Berhubung kerja bangunan saya kalau setiap mau bulan puasa pekerja bangunan itu sepi, kadang-kadang saya bingung mau lebaran posisi sepi. Jadi saya lari cari-cari lowongan kerjaan, cuma dapat kerjaan buang sampah. Ya itulah saya tekunin dari 91 mungkin kalau nggak salah kayak sampai sekarang ini. Tak bisa dipungkiri, selama 24 tahun mengabdikan diri sebagai pemungut sampah dan pembersih lingkungan warga, Udin pun acap kali menemukan berbagai masalah. Namun, masalah-masalah itu hal yang biasa bagi Udin. Manusia berani hidup, berani pula menghadapi masalah yang dia temui. Begitulah sebuah prinsip yang terucap bukan sebagai kesombongan, namun sebuah cerminan akan sebuah keteguhan iman akan kehadirannya. Udin selalu percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak jalan bagi dirinya pun keluarganya. Pasti ada kerjaan yang saya alamin, ya sepertinya tiba-tiba ban bocor. Kebetulan juga sampahnya ini banyak sekali, kayaknya saya bisa mengeluh ya.
terlalu capek begitu, banyak sampah yang kadang-kadang orang buang sampahnya berlebih-lebihan, segala tambahan yang bukannya umumnya. kadang-kadang sampah bon sepertinya ada bekas-bekas sampah bangunan. Kadang-kadang itu emang bukannya tugas saya, ya, tapi emang itu saya tukang sampah, nggak dibuang ya bagaimana, dibuang juga ya bagaimana, maksudnya itu. Udin tidak pernah memaksakan diri. Udin sadar betul akan kekuatan raganya dalam bekerja. Jika harus mengangkut sampah lebih dari kapasitasnya, Udin selalu punya cara untuk mengatasinya. Udin tidak semata-mata hanya mengangkut sampah membersihkan lingkungan warganya, tapi Udin juga paham betul bagaimana membuat warganya terasa nyaman dan percaya bahwa dirinya selalu siap membersihkan lingkungan. Saya bilang sama yang punya rumah, kadang-kadang, Bu, ini saya bukan nggak diangkat, saya angkat. Cuma separuh-separuh nggak bisa saya angkat sekaligus. Nanti hari besok sedikit, hari sekarang sedikit, mudah-mudahan sampai berapa hari nanti ini kelar. Kalau saya angkat sekaligus, mungkin ini nggak ke bawah, Bu, sama yang lain-lainnya juga nggak ke bawah. Saya angkat separuh-separuh aja, Bu, setiap hari saya sedikit-sedikit. Lingkungan tak hanya menjadi bersih, tapi juga terjaga kesehatannya. Udin tak mengindahkan kotoran-kotoran dengan bau yang menyengat itu. Setiap hari tanpa waktu libur, Udin tetap setia melaksanakan tugas mulianya. Melayani sekitar 100 rumah lebih, mengangkut sampah dari rumah ke rumah dan mengumpulkannya di pool yang akan diambil oleh truk sampah. Udin tak pernah menuntut apa-apa. Gaji bulanannya ya sekitar 900.000 rupiah. Dia terima dengan ikhlas. Memang tidaklah mungkin bila upahnya mampu menghidupi keempat anak dan istrinya. Dibantu oleh sang istri yang berjualan pakaian di pasar kaget, alhamdulillah mereka mampu bertahan hidup hingga kini. Bagi Udin dan Tarsiah, bila penuh syukur dan selalu mengamini apa yang diterima oleh Allah, maka Allah akan selalu mencukupi rezeki mereka. Seperti firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh sebuah pengertian dasar sebagai seorang muslim yang patut diteladani. Subhanallah. Suka dukanya pasti ada lah, namanya orang rumah tangga ya, Bu. Ya kadang-kadang kan anak sekolah semua biayanya kan sedikit, pas-pasan. Saya tuh bingung kadang-kadang ya. Anak sekolah itu sekolah SMA, SMP, TK, bayaran tuh sebulan 500.000. Sedangkan bapaknya gajinya cuma segitu, waktu itu masih 500. Saya tuh bingung gimana caranya, ya Allah, kita saya biar bisa. Ya tapi memang kita syukuri, kita nikmati, kita nggak mengeluh dah, pokoknya kita rasain. Ya rezeki pasti ada dari Allah. Saya kan belajar ngaji ya karena emang saya nggak bisa ngaji. Saya pengen belajar, saya tuh mengaji itu saya senang, suka, saya harus bisa, pokoknya harus bisa ngaji. Karena saya kan ibu rumah tangga, nanti kan ngajarin anak-anak saya juga, ngajarin tajwidnya. Ngaji itu kan harus pakai tajwid yang benar, panjang pendeknya harus pas gitu. Itu emang saya cari gimana juga, saya emang pengen, suka saya tuh belajar ngaji, terus saya juga mengajar. Kalau nggak saya belajar lagi nanti saya salah, kalau saya nggak belajar lagi nanti kalau saya ajarkan kepada murid saya salah, itu kan dosa. Iya, kalau saya belajar lagi biar itu salah katanya kagak dosa. Yang penting kan kita udah belajar, mengajar dan belajar mengajar gitu. Dengan mengaji dan dengan memanjatkan doa setiap saat, bagi Udin dan Tarsiah itu adalah penolong hidupnya semata. Mereka selalu merindu untuk senantiasa dekat dengan Allah dan memenuhi panggilannya.
Tarsiah tidak pernah malu akan profesi suaminya, asalkan halal. Sekecil apapun pekerjaan itu, insya Allah banyaklah berkah. Mencuci pakaian suaminya yang kotor dan berbau sampah sudah menjadi hal biasa bagi Tarsiah. Sebagai istri, selain dilandasi oleh cinta, juga wajib hukumnya melayani suami yang telah bersusah payah mencari nafkah kebutuhan sehari-hari. Dan Tarsiah pun hanya menganggap pekerjaannya sebagai penjajah pakaian adalah sekedar bantuan meringankan beban suaminya sebagai pengangkut sampah. Ya namanya emang suami ya Bu, biar gimana kan suami ya, ya suami ya istri harus tanggung jawab gitu. Kadang-kadang kalau masalah nyuci juga kadang-kadang kan saya masuk jarang nyuci, kadang nyuci sendiri. Maka saya jualan, arisan, makanya saya itu jualan yang di pasar aja keliling. Ngaji juga masih bawa dagangan, orang-orang pada ngaji itu bawa dagangan. Pokoknya intinya saya nyari duit yang halal. Itu bukan untuk rumah tangga saya biar jangan kekurangan gitu. Sebagai pasangan muslim dan muslimah, Udin dan Tarsiah pun merindukan ibadahnya sempurna. Panggilan ke tanah suci memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bergaung di hatinya. Sampailah ketika kesempatan datang kepada mereka. Namun saat itu yang mampu pergi hanyalah istrinya, Tarsiah. Di tahun 2014 lalu, Tarsiah pun berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, pergi berumroh. Ibu udah duluan, ya salah satu kalau kita pergi sekali berdua kemungkinan uang itu enggak cukup. Mungkin saya juga bingung duitnya entah dari mana kalau kita pergi berdua. Ya mungkin kemungkinan juga kalau kita pergi sekali berdua mungkin ada kemungkinan waktu itu. Cuman rasa saya tuh kayaknya modal kayaknya yang habis kayaknya untuk dagang. Iya, sekarang kan alhamdulillah ibu udah pergi. Ya mungkin yang kita tabung uang ini mungkin udah ada untuk modal dagang sehari-hari. Mungkin juga kita udah punya persiapan untuk berangkat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Di tanah suci ketika memanjatkan doa, Tarsiah pun punya janji. Suami tercintanya, Udin, segera juga akan menyusulnya berumroh menyempurnakan ibadah. Tarsiah dan Udin tidak pernah tahu kapan kesempatan memberangkatkan Udin akan datang. Tapi mereka tetap yakin doa mereka selalu didengar dan segera mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Istri saya juga dari dulu menyuruh-nyuruh umroh, tapi kan saya uangnya nggak ada. Saya kira-kira saya juga hati mau pengen mau pergi umroh, tapi saya mikir dananya ini enggak, ya belum ada persiapan untuk umroh. Ya saya dikit demi sedikit saya tabung sedikit demi sedikit, ya mudah-mudahan aja bisa sampai saya berangkat umroh. Bukannya tidak mau, namun Udin masih ragu. Ragu bukan karena belum ada niat, tapi semata karena Udin pun merujuk fakta. Penghasilannya belum tentu bisa terkumpul karena berlomba berlari dengan tuntutan kebutuhan hidup. Tapi dorongan istri yang telah merasakan betapa nikmatnya menyempurnakan ibadah membuat Udin pun giat menyambutnya. Saya mah menyuruh terus sama dia. Ya namanya rezeki kan rezeki dia, rezeki saya kan emang jadi satu sama orang suami ya Bu. Jadi satu ya duit emang saya yang megang, yang ngumpulin. Saya bersikeras emang nyuruh, saya yang nyuruh dia umroh. Waktu itu saya ajak bareng, dia kagak mau. Pas sekarang saya udah cerita enak, dia mau. Gitu di sono enak gitu, dia mau. Ya udah, namanya kita niat baik ya. Duit memang juga emang kadang-kadang duit masuk nggak ada, tapi kalau kita niat baik pasti Allah ngasih rezeki.
Hasil jerih payah bekerja Udin sedikit demi sedikit dikumpulkan Tarsiah. Tarsiah pun menggenapi dengan keuntungannya berdagang pakaian di pasar. Tarsiah benar-benar berperan besar sebagai pengelola keuangan rumah tangga. Dengan pemikiran sederhana dan keluguannya, Tarsiah pun berhasil memberi semangat Udin secara jasmani dan rohani. Saya itu main arisan, Bu. Main arisan. Sebulan 500, itu kan dapat 5 juta ya. Ya udah saya daftarin gitu. Kedua aku duit belum ngumpulin. Bukakan dari suami. Ya pokoknya yang penting halal lah, pokoknya emang saya terus terang aja main arisan lah. Saya bisa umroh tuh arisan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Hingga akhirnya kesempatan itu pun datang. Kesempatan yang tidaklah lama menghampiri Udin selang setahun sejak istrinya berumroh. Udin berganti pergi ke tanah suci. Apa yang diceritakan sang istri kini telah terbukti. Waktu kita tahu memang itu kayaknya merasa gimana kayaknya kalau kita lihat dengan sebelumnya kita merasa kelihatannya sulit sekali. Kita melihat saking banyaknya orang itu, karena alhamdulillah kita bisa sampai mendekati Ka'bah, sampai megang Ka'bah itu. Iya. Ya emang sih kalau kita menuruti perasaan lemah kita nggak sampai ke situ. Ya berhubung kita maksa gitu, kita pengen gitu sampai ya emang dari rumah emang tujuannya pengen ke sana, pengen segala. Yang ngajar Afwan ya. Sampai sama depan sekali. Iya, sampai alhamdulillah kita sampai ke sama depan sekali. Ya alhamdulillah. Walaupun sampai dengsek-dengsekan juga sih kita bisa sampai menyium itu. Iya, sempat saya meneteskan air mata. Saya ingat keluarga saya yang ada di Indonesia ini. Ya utama ya emang kita nginget dosa. Ya kedua ya emang kita mengingat keluarga kita. Iya. Apalagi kalau kita nginget anak kita, ya saya ini bisa sampai ke sini, tahu apa anak cucu saya apa bisa sampai ke sini. Mudah-mudahan aja saya pikir-pikir ya mudah-mudahan saya minta Yang Kuasa ya supaya anak cucu kita bisa sampai mencapai sampai ke sini seperti saya ini. Ya kalau pokoknya saya di rumah terus selama baru pergi saya selalu baca Quran buat pahalanya buat dia gitu. Udin dan Tarsiah kini boleh berlega hati. Doa mereka menyempurnakan ibadah telah diijabahi. Mereka kini kembali merajut mimpi yang bukan hanya sekedar mimpi bunga dari tidur mereka. Esok subuh pun dinanti Udin untuk kembali. Memulai hari dengan aktivitas sama, dengan niat janji pasti. Udin ingin membawa keluarganya beribadah bersama ke tanah suci. Di balik janjinya ada syukur dan pujian untuk sang istri yang membimbingnya berhasil memenuhi panggilannya. hati bahagia. Rabbana inni askantu min ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ke Baitullah